Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang ya semuanya. Mohon maaf ya saya agak telatan tadi soalnya nunggu teman-temannya sepertinya ini ya habis makan siang ya biasanya. Jadi belum pada masuk. Oke. Kemarin gimana untuk penugasannya? Nanti kita lihat ya yang di itu apa. Kalau dibahas sih mungkin belum ya. Nanti saya sekalian kasih feedback aja kalau misalkan sudah selesai dikoreksi aja sih. Lihat tadi teman-teman juga udah ngumpulin tadi ada 10 sih, tapi coba saya refresh dulu deh nanti. Oke. Oke, pada pertemuan kali ini kita sudah masuk di pertemuan kelima ya teman-teman, nggak terasa ya. Jadi kita udah beranjak nanti di pertemuan ke-8 teman-teman menjalani ujian UTS ya. Mungkin sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian untuk pembelajaran kita di materi dari Bu Tri Rahayu sudah di-share ya teman-teman untuk terkait manajemen sumber daya data, nanti pembahasan kita terkait topik tersebut. Kemudian karena sudah ada 28 mahasiswa, mungkin saya presensi dulu saja ya daripada nanti terlewat. Nanti untuk teman-teman yang belum nanti silahkan konfirmasi ya. Maaf, malah ini. Saya share ininya dulu aja. Presensi. Silahkan nanti bisa open mic seperti biasa. Nanti kalau teman-teman ada masalah, nanti silahkan konfirmasi saja ya. Apa namanya? Ini nanti untuk pengumpulannya juga sekalian kita cek sih. Oke, sebentar. Untuk di teman-teman mungkin sudah terlihat ya listnya ya. Saya panggil seperti biasa ya. Untuk Rafael Bagas Alam ada? Hadir, Bu. Salam Al-Farisi ada? Hadir, Bu. Muhammad Gilang Putu? Belum hadir. Oke. Nanti silakan konfirmasi ya, kalau mungkin ada kabar dari teman-teman juga. Ada Irfan Nurul, ada? Belum juga ya? Oke. Lanjut, ada Anton Putra Pratama, ada? Hadir, Bu. Muhammad Sidik? Hadir, Bu. Muhammad Ardiansyah? Ada Surya Ardi? Muhammad Ardiansyah tadi belum ya? Oke. Surya Ardi ada? Hadir, Bu. Oke. Untuk Muhammad Ardiansyah di chat, Bu. Ya? Di chat. Oh, ini. Oke. Lagi bermasalah. Ya. Oke, sip. Terima kasih ya. Nanti kayak gitu aja ya teman-teman, kalau mungkin sayanya pas nggak ngelihat atau ini karena di saya kan ini ya, saya full screen. Nanti kalau misalkan ini teman-teman konfirmasi saja ya tadi. Muhammad Ardiansyah ya tadi ya. Surya Ardi ada? Hadir, Bu. Oke. Chandra Laksono ada? Hadir, Bu. Lutfi Nugroho ada? Hadir, Bu. Yoga Permana ada? Juga Jeva. di chat. Oke. Jeva Apriliano ada? Mungkin di chat ini ya. Bu. Hadir. Oh ya, Yoga. Zulham Effendi? Hadir, Bu. Anda Rusandia ada? Belum masuk ya? Oke. Ada konfirmasi dari teman-teman? Andaru? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Teo Beno? Hadir, Bu. Muhammad Novel? Teman-teman, ada info? Muhammad Novel? Belum ada? Oke. Nurul Adinda? Ada? Hadir, Bu. Fatahila? Ada? Fatahila Dian? Hadir, Bu. Maulana Sidik? Maulana ada? Maulana?
Teman-teman ada info? Maulana? Belum ada juga. Oke, lanjut dulu ya. Maulidah, oh ada ya, mungkin di chat. Maulana Gilang. Gilang. Sebentar. Maulana, ding, maaf ya. Tadi Maulana Asidik. Muhammad Gilang tuh atas ya? Di atas Bu, absen ketiga. Muhammad Gilang ya. Silahkan ya, ntar konfirmasi ya teman-teman. Karena kalian bisa lebih apa. Apalagi pakai daring tuh kadang-kadang saya nggak apa, belum apa mahasiswanya. Ya, Maulana Asidik. Maulana Asidik ya, presensi. Oke, Maulida Sifa, ada? Hadir, Ibu. Oke, kita masuk Adam Hidayat, ada? Hadir, Bu. Bagus Wijanarko, Hadir, Bu. Farhan Yazid, ada? Hadir, Bu. Iki Muslika, Hadir, Bu. Raffi Dia, Hadir Bu. Fauzia Hayati, ada? Hadir, Bu. Pradipta Wisnu, ada? Hadir, Bu. Adela Riviandika, Yeremia Bonar, Hadir, Bu. Abdurrahim, ada? Hadir, Bu. Arnold Pratama, Saya, Bu. Hadir. Suci Nabila, ada? Hadir, Bu. Ini ya, teman-teman saya review lagi ya. Yang belum ada Irfan Nurul. Mungkin teman-teman ada kabar. Irfan Nurul ada nggak? Muhammad Naufal. Muhammad Naufal, tinggal itu kayaknya. Ya, Muhammad Naufal. Belum ada kabar juga. Oke. Saya simpan dulu ya. Tinggal 2 orang teman-teman yang belum konfirmasi. Nanti silahkan ini aja. Konfirmasi kalau misalkan ada ini ya. Ada yang belum. Oke, jadi hadir 30, yang tidak hadir ada 2, belum konfirmasi ya nanti. Ada Irfan sama Muhammad Naufal. Oke. Sama ini saya geser lagi deh, mumpung pas ini, sebentar. Kemarin teman-teman juga sudah submit ya. Kalau nggak salah kan kita deadline-nya tadi ya jam 1 ya. Saya refresh dulu aja. Bentar ya. Berikut pengumpulan dari teman-teman. Ada berapa ya sebentar? Kayaknya sih kalau nggak salah tadi itu 10, tapi ini nggak kelihatan jumlahnya ya. Baru saya geser dulu aja ke sini, ke sini aja. Untuk ke sini aja, tak geser sebentar ya. Saya geser dulu lewat sini aja deh. Teman-teman lumayan banyak ya kemarin. Apa namanya kasusnya? Kalian belajar. Nih saya cek sekalian. Oh sekalian teman-teman cocokin ya perwakilannya yang submit ya. Takutnya nanti sayanya ada yang kelewatan. Nah, teman-teman sudah ada yang masuk 10 ya, terlihat di layar teman-teman. Sekalian dicekin juga bahwa kalian sudah masuk ya, ada perwakilan lah yang sudah submit ya. Di sini ada nama-namanya ya. Ini dari kelompoknya Mbak Suci Nabila, ada Rafidia, kemudian Arnold Pratama, ada Maulida Siva, Lutfi Nugroho, ada kelompoknya Jeva, Andaru, kemudian Adela Riviandika, Surya Adi, Kela, udah ya. Pastikan teman-teman sudah ada perwakilan yang submit ya. Oke, kita ada bertiga 2 ya. Mungkin ada yang ini ya, belum ya. Nanti mungkin saya cek dulu ya. Jadi nanti kita review setelah sekalian aja ya. Jadi hasilnya sekalian. Ya udahlah, bagaimana? Gimana? Ada yang mau ini menyampaikan sesuatu? Silahkan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Monggo. Sebentar.
Kita share screen dulu. Nah, ini untuk pembelajaran di pertemuan 5 ya. Kita mengikuti dari materi ya, biar seragam. Sebenarnya sih ini ya teman-teman. Kalau saya sih biasanya ini ya, lebih kepada kalau saya juga belum begitu tahu banyak sih kalau culture-nya di sini gimana. Jadi kalau biasanya tuh saya lebih suka gini teman-teman, satu buku gitu kita bahas ya, jadi dalam satu mata kuliah gitu. Jadi lebih apa ya, teman-teman juga maksudnya nggak usah bingung-bingung juga sih sama resource-nya, jadi enak nanti tinggal lanjut per chapter gitu sih. Cuman kalau di sini saya kurang tahu, kayaknya sepertinya sih macam-macam gitu sih. Jadi makanya macam-macam, jadi kadang-kadang sayanya juga ngikutinya ini pakai yang mana ya gitu-gitu sih. Jadi kita ikutin aja ya rules-nya mungkin seperti itu. Jadi di sini kita belajar terkait manajemen sumber daya data. Kebetulan tadi mungkin kalau teman-teman sudah coba mengecek bukunya ya. Nanti mungkin di akhir nanti kita bisa cek ya yang dari bukunya O'Brien ya. Nanti kita bareng-bareng cek. Kebetulan saya ini ya teman-teman. Mohon maaf juga ya, jadi belum sempat mungkin biasanya saya tambahkan ya kalau misalkan ada beberapa yang pengen saya lengkapi di materinya, tetapi karena kemarin keterbatasan waktu, mohon maaf juga ya. Kebetulan saya pas barengan ada diklat juga, diklatnya juga masih. Dan kemarin teman-teman mungkin kalau ada yang jadi panitia, kemarin ya, saya Namika juga ya, ada izin juga, jadi mohon maaf ya kalau misalkan belum nambah, jadi nanti kita bahas langsung dari buku mungkin. Kemudian terkait materi kita. Oh iya, nanti aja deh mungkin. Nanti masih bisa, saya udah terlanjur buka ini. Mungkin teman-teman juga bisa ngingetin. Saya sering lupa ini loh, screenshot. Nah, screenshot itu saya sering lupa, teman-teman. Jadi screenshot untuk bukti kehadiran itu ya. Mohon maaf ya. Kadang itu saya paling sering lupa di situ ya. Udah absen tapi lupa. Nanti mungkin silahkan diingatkan ya. Karena saya terlanjur udah buka materi, ya udah kita bahas materinya dulu aja. Nanti kita screenshot. Oke, lanjut dulu di pertemuan 5 ini. Kaitannya dengan manajemen sumber daya data, mungkin teman-teman sekilas mengingat kembali ya, kaitannya dengan database, teman-teman. Di sini banyak uraiannya, nanti kita belajar lagi, kayak mengingat kembali terkait DBMS ya, Database Management System sih. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran kita, menjelaskan pentingnya teknologi, proses manajemen sumber daya data di dalam sebuah organisasi. Di sini ada manajemennya, kemudian keuntungan penggunaan manajemen database ya, DBMS-nya dalam pengelolaan sumber daya data. Jadi nanti kita banyak mengulas terkait database sih teman-teman di sini karena pengelolaan data ya. Nah, menjelaskan bagaimana PL manajemen database membantu profesional bisnis mendukung kegiatan operasional manajemen bisnis. Nanti teman-teman di sini kita mengulas lagi ya, ada tipe database, kemudian data warehouse, data mining. Mungkin teman-teman sudah ini ya, ada mata kuliah ya. Apakah itu di BI, saya kurang tahu juga nama-nama ininya, nama mata kuliahnya. Mungkin teman-teman udah ambil di di semester sebelumnya ya. Ada ya, BI juga ada Mas. Mata kuliah Ada, Bu. wajib. Business Intelligence. Wajib Itu apa ini? Kurang tahu, Bu. Itu semester 3, Bu. Semester 3. Semester 3 sih biasanya sih masih ini ya. Teman-teman paling pilihan tuh udah mulai masuk ini ya, setelah 4 tuh biasanya teman-teman bisa milih ya. Setelah 3 sih, setelah 3 4 itu bisa mulai teman-teman milih peminatan atau milih-milih mata kuliah sendiri sih. Paling kalau paketan tuh biasanya antara 1 sama 2 ya. 3 pun sebenarnya bisa juga sih. Oke. Sedikit mereview nanti teman-teman untuk kaitannya data warehouse, data mining, kemudian elemen data secara logik, struktur database, di database mulu ya. Kayak kita mengingat lagi sih. Metode akses database, pengembangan database juga. Kemudian model. Nah, model di sini dinyatakan sebagai penyederhanaan ya atau bentuk representasi dari sesuatu ya. Model ini mewakili suatu objek ya. Atau nanti kalau kita hubungkan dengan proses kita membuat diagram ya teman-teman, kita biasanya mengistilahkannya sebagai suatu entitas ya. Nah, kemudian jenis model ada model fisik,
Ada naratif, ada grafik, ada matematika. Nah, ini fisik ke model, naratif ini mungkin dengan narasi ya. Model fisik secara fisik ya. Fisik bentuk secara fisik, grafis ini lebih ada mungkin dalam bentuk grafik ya. Matematika ini teman-teman kalau misalkan ini ya permodelan statistik sih biasanya yang model matematika. Keunggulan model. Nah, model ini nantinya itu harapannya lebih mudah dalam memberikan representasi ya. Jadi mudah untuk dipahami, untuk melakukan komunikasi, mudah untuk pengertian nanti untuk pendefinisiannya. Kemudian nanti sekiranya dari model itu bisa juga ya kita tentukan nanti misalkan akan kita tentukan proses selanjutnya ya, atau perkiraan masa depan. Model sistem umum. Nah, di sini ada beberapa ya. Di sini representasi misalkan ada input, kemudian transformasi dan output ya. Di sini untuk sistem fisik ya, ada arusnya teman-teman. Ada arusnya dari input, transformasi, kemudian menghasilkan suatu output. Nah, kalau sistem fisik ini di sini mungkin yang secara fisikal ya, secara apa namanya bentuk fisik teman-teman bisa ini ya rasakan ya, bisa disentuh lah istilahnya seperti itu. Apakah ini kaitannya dengan uang ya, secara material ya, mesin gitu. Jadi secara fisikal ada ya, konseptual. Nah, konseptual ini bisa dari data ya. Kemudian di sini ada model sistem umum perusahaan. Di sini teman-teman bisa lihat cukup kompleks juga ya permodelannya di sini. Model ini sebenarnya representasi sih teman-teman. Kalau di sini menggunakan diagram apa juga ini ya, panahnya juga agak terpisah-pisah ya, mungkin teman-teman juga agak bingung ya. Karena ini ya, apa alurnya sedikit ini ya teman-teman, agak rancu juga ya gambarnya, panahnya ini ya, teman-teman bisa lihat. Mungkin ini aja teman-teman. Model di sini apa namanya semacam entitasnya saja yang mungkin kita lihat ya. Kalau alurnya ada beberapa yang mungkin patah ya, ini ada agak kurang jelas. Nah, kita lihat aja dari sisi entitasnya. Nah, ketika di dalam suatu sistem perusahaan atau kita katakan environment ya, lingkungan. Nah, di dalam lingkungan itu kan nanti ada manajemen ya. Manajemen yang nanti akan melakukan pengelolaan. Nah, di sini standar ini sebagai kontrol ya, kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian ada information processor. Nah, nanti kaitannya untuk ini ya, membantu pengelolaan informasi ya. Nah, ini diawali di sini ya mungkin ceritanya ya. Mohon maaf ya, karena urutannya agak sedikit ini ya, muter-muter. Nah, di sini dari physical resource. Nah, di dalam sistem perusahaan dari physical resource, nah ada suatu input ya. Mungkin teman-teman kita bisa ilustrasikan teman-teman melihat dari data-data yang didapatkan secara fisik. Misalkan apakah scan barcode misalkan gitu ya, physical resource ya, dari sumber fisik scan barcode, nanti kita peroleh input resource ya, data-data tertentu. Misalkan perusahaan ada produk-produk ya yang di di apakah itu bisa juga dia dihasilkan, si perusahaan itu bekerja sebagai melakukan kegiatan produksi, ataukah dianya memberikan jasa layanan ya. Dianya nanti akan menjual kembali, itu juga bisa. Jadi di sini ketika di sini ada sumber data, misalkan kita katakan produk, ada input ya, masukan, kemudian ada seperti yang kemarin ya teman-teman ya, proses transformasi, perubahan ya dari input menjadi output. Kemudian bisa juga langsung keluar, ataupun di sini ada proses pemrosesan, kita lanjutkan di information processor ya. Pemrosesan informasi yang misalkan di sini mungkin di sini langsungnya outputnya ini keluar ya, di mana mungkin setelah transformasi data tadi ya, data dari barcode yang sudah di scan, nah ini nanti langsung keluar, mungkin datanya ditarik ke mitra atau perusahaan di luar organisasi. Kalau di sini larinya dimaksudkannya mungkin ke dalam ya, di dalam organisasi itu sendiri ada pemrosesan informasi, kemudian nanti misalkan
untuk dilanjutkan ini ya teman-teman di pihak manajemen. Nah, informasi yang diperoleh misalkan kaitannya dengan produk tadi. Nah, untuk penentuan teman-teman, misalkan untuk forecasting ya, apa namanya peramalan ya teman-teman untuk melakukan penjualan ya, misalkan produk-produk tadi, misalkan telah selesai diproduksi, kemudian dicek ya dengan scan barcode diperoleh. Nah, misalkan produk-produk baju, misalkan baju itu kan sifatnya mungkin ada ini ya teman-teman. Kalau kita di Indonesia tidak terlalu terasa ya, tapi mungkin teman-teman kita yang ada di luar negeri, misalkan ada mengalami apa ya musim yang lebih banyak dibandingkan kita ya, ada musim dingin, kemudian mereka ada musim panas. Nah, biasanya mungkin kalau kaitannya dengan fashion, nah di sana bisa ya untuk peramalan misalkan seasonal apa ya, seasonal atau musiman ya. Jadi fashion apa yang mungkin laku, misalkan di musim dingin ada baju-baju dingin ya, baju-baju hangat yang laku untuk musim-musim tertentu. Nah, di situ bisa ya dari data pemrosesan informasi tadi dari bagian manajemen nanti untuk dilakukan nanti di apa namanya untuk penentuan keputusan ya nanti untuk pihak marketing misalkan pemasaran akan dilakukan penawaran ya baju-baju hangat atau baju-baju dingin, baju-baju yang untuk apa yang menangkal dingin di musim dingin gitu. Nah, jadi keputusan ya nanti dihasilkan seperti itu. Standar di sini kontrolnya sih. Kemudian keunggulan kompetitif. Competitive advantage mungkin teman-teman yang sering ini dengar. Kemudian di keunggulan kompetitif di sini didefinisikan suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan kompetitif ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan sesuatu yang lebih baik daripada perusahaan lain, ataupun dia mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan perusahaan lain. Nah, keunggulan kompetitif ini macam-macamnya cukup banyak ya teman-teman, di mana dia istilahnya bisa lebih baik ya dibandingkan dari kompetitornya. Nah, biasanya ini teman-teman kalau kaitannya dengan keunggulan kompetitif mungkin teman-teman pernah mendengar ya Porter competitive advantage ya. Ada ya dari teori Porter sih. Biasanya disampaikannya kalau Porter itu awal-awal sih teman-teman. Kayak semester 1 kalau saya ingat saya dulu dapatnya kalau saya semester 1 kalau nggak salah. Jadi masih konsep itu ya teman-teman yang masih konsep tentang kayak pengantar teknologi informasi ya. Kalau dulu namanya kayak gitu ya. Jadi konsep awal dari teknologi informasi dan sistem informasi di awal itu ada juga pengenalan terkait keunggulan kompetitif. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa bisa sharing atau cerita pernah ini mungkin bisa apa istilahnya melihat dari yang sudah ada saja atau dari pengalaman teman-teman jenis-jenis keunggulan kompetitif ya mungkin ada beberapa mungkin teman-teman yang bisa temui di pasar apa di kehidupan kita sehari-hari lah misalkan perusahaan mana misalkan yang punya keunggulan kompetitif mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan contoh seperti apa mungkin karena mungkin gini ya saya sedikit kasih direction apa namanya arahannya terkait ini teman-teman kalau misalkan produk itu kan ada ya dari brand A, brand B, brand C ya ada beberapa nama merek dengan satu jenis produk tertentu misalkan saya katakan clothing ya baju ya teman-teman pasti banyak ya branded baju itu dari berbagai merek ya nah di situ tentunya untuk bisa lebih unggul nah dia pasti punya sesuatu nah sesuatu yang mungkin menarik teman-teman nah kita nggak selalu harus dikaitkan dengan IT ya, kaitan dengan keunggulan kompetitif. Ini bisa di berbagai ranah bisnis ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada bisa sharing kaitannya dengan keunggulan kompetitif. Silahkan, ada apa aja nggak apa-apa. Misalkan dari brand, mungkin teman-teman suka sepatu tuh, atau mungkin teman-teman suka gaming atau apa yang teman-teman sering temui aja sih dalam kehidupan sehari. Apps lah bisa juga ya. Apps itu kan banyak ya, yang beberapa jenis tapi mereka sejenis, tapi masing-masing bisa bersaing berkompetisi. Ada kompetitornya. Bisa ada yang cerita? Ada mungkin? Ada dari teman-teman? Mungkin dari apps aja lah yang teman-teman sering pakai.
Saya nggak mau sebut merek sih, biar teman-teman aja. Sering mungkin yang teman-teman gunakan dengan jenis yang sama. Nah, itu biasanya ada yang istilahnya sifatnya berkompetisi gitu lah untuk menunjukkan adanya keunggulan kompetitif. Silahkan, ada kelas ini ada. Gojek, Grab mungkin. Nah, ini Mas siapa? Mungkin Gojek sama Oh, Grab Mas paling. Lutfi. Oke, ya, Gojek Grab. Nah, apa yang bikin ini Mas unik kali ya? Bisa lebih kompetitif kali. Kalau misalkan Gojek apa, Grab apa mungkin. Dari yang dirasa aja kali, yang pernah dirasain. Apa yang menurut Mas Lutfi beda gitu? Yang menjadi Semuanya Bu, keunggulan kalau kompetitif. fitur yang GoFood-nya kan, biasanya kalau di Mm. saya Gojek lebih banyak promonya dibanding GrabFood lah. Itu sih. Iya, Nah iya. itu juga. Nah ini salah satu contohnya. Mas Lutfi silahkan ya nama sama NIM-nya ya. Terima kasih sudah aktif nih. Silahkan mencatatkan nama sama NIM-nya Mas Lutfi. Terima kasih ya untuk contohnya. Nah seperti itu teman-teman. Dari hal-hal yang kita temuin aja sehari-hari. Jadi di sana ada semacam keunggulan kompetitif ya. Hal-hal yang ditawarkan. Nanti kalau misalkan kaitannya dengan teoritis tuh ada diferensiasi juga ya. Bagaimana dia berusaha untuk menjadi menawarkan ya suatu keunggulan yang berbeda gitu ya. Nah, kayak tadi ada contoh Grab sama Gojek ya. Kalau si Gojek nawarin lebih banyak promo. Nah, seperti itu ya. Jadi dia punya keunggulan kompetitif di sisi promonya lebih banyak. Nah, gitu ya. Jadi lebih menarik. Bagaimana bisa menarik, menggait lebih banyak customer. Kemudian mungkin dari teman-teman yang lain ada yang bisa cerita lagi selain Grab sama Gojek? Mungkin banyak ya teman-teman menggunakan banyak aplikasi. Nah, silahkan ada lagi yang teman-teman sering temui yang sejenis sih teman-teman. Bisnisnya sejenis tetapi mungkin bisa sedikit berbeda ya. Nah, gitu. Tadi udah ada Grab sama Gojek. Mungkin teman-teman pakai apa? Clothing tadi ada ya. Baju atau mungkin teman-teman sepatu ya. Lebih comfy apa gitu. Kebetulan misalkan kayak ini teman-teman. Ini aja deh. Kalau dari saya mungkin OS ya teman-teman. Kita tahu kalau misalkan OS tuh kebetulan misalkan saya menggunakan Windows. Nah, mungkin ada teman-teman yang menggunakan macOS ya atau teman-teman yang menggunakan Linux misalkan. Nah, kan sama-sama ketiganya adalah OS ya, tetapi pasti punya keunggulan kompetitif masing-masing ya. Nah, kalau misalkan kita kenal bahwa Apple itu biasanya lebih ini ya, high prices ya, harganya itu lebih mahal ya. Cenderung menyasar kepada konsumen-konsumen yang bukan middle level tapi lebih kepada customer dengan mungkin dengan ini ya, karena mereka rata-rata harganya cukup ini ya, kurang merakyat bisa bilang seperti itu. Nah, kita tahu sendiri juga smartphone-nya juga ya. Nah, beda ya teman-teman ketika kita mungkin kayak kita ngomongin Linux pasti ada juga open source. Nah, ini ya lebih lebih kaitannya harga tentunya tidak meminta sedikit pun biaya ya untuk lisensi ya. Nah, tapi di sana banyak yang menggunakan, tetapi kalau dibandingkan dengan Windows, Windows lebih banyak ya, lebih familiar ya teman-teman ya digunakan ya rata-rata, terutama orang Indonesia juga lebih banyak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada trouble atau masalah, saya juga pribadi seperti itu ya, lebih milih Windows karena kalau ada trouble atau masalah biasanya di internet kita bisa banyak cari solusinya gitu ya. Banyak yang menggunakan. Jadi kita bisa cari kalau ada problem-problem. Kalau Linux mungkin sempat pernah pakai juga teman-teman, tapi kurang ini juga sih, kurang user friendly juga ya karena beberapa itu ada istilahnya ya tidak banyak juga sih yang menggunakan, hanya beberapa tertentu juga. Kalau Apple mungkin dari segi price ya harganya sih di sana. Kalau handphone juga mungkin kalau teman-teman menggunakan Apple, nah biasanya price-nya pasti lebih tinggi ya. Nah kaitannya dengan apps-nya juga ya. Kalau misalnya kita menggunakan Android, nah di sana karena dia open source juga, jadi banyak sekali ya ininya juga aplikasi-aplikasi yang tidak perlu kita selalu harus berbayar gitu sih. Nah, itu mungkin
dari segi OS ya, saya tadi coba. Mungkin ada dari teman-teman yang menggunakan apa ya, preferensi produk tertentu untuk bisa melihat sisi keunggulan kompetitifnya. Ada yang bisa cerita? Yang lain selain Mas Lutfi ada? Silahkan, ada yang lain? Semoga nggak ngantuk ya. Kadang gitu ya. Mungkin teman-teman yang ini sih, nggak tahu, saya agak panglingnya gitu. Teman-teman yang ini ya, semesternya udah 5 ke atas gitu. Kelas audit saya juga tadi pagi kayak gitu. Jadi teman-teman apa karena ini ya mungkin udah lebih senior gitu ya, kadang-kadang jadi kurang eager ya, kurang semangat atau gimana gitu ya mungkin. Jadi kalau misalkan adik-adik kalian yang masih 2000 angkatan 2001 tuh masih ini banget, apa namanya, ketika kita apa ya, diskusi di kelas itu mereka ini ya, berusaha banget untuk ngikutin gitu loh. Dalam artian saling ini sih, saling nanggepin gitu. Harapan saya juga kayak gitu sih, teman-teman nggak apa-apa, nggak usah malu-malu, kita belajar bareng-bareng gitu. Jadi silahkan saling sharing aja. Oke, saya lanjutkan kaitan dengan keunggulan kompetitif ya. Keunggulan kompetitif di perusahaan, ini ada, oh ya, Mas Lutfi tadi ya. Keunggulan kompetitif di perusahaan, ini diartikan sebagai ini ya, apa namanya, kelebihan ya, lebih unggul lah, misalnya lebih terdepan dibandingkan dengan kompetitor atau pesaingnya ya. Dalam kaitannya bagaimana mereka bisa menggait atau menarik perhatian dari customer. Nah, untuk tujuan ini perusahaan mempersiapkan berbagai strategi. Di dalam bidang sistem informasi ya, keunggulan kompetitif dihubungkan dengan penggunaan informasi ya untuk memperoleh pengaruh pasar. Ini sebenarnya kalau di dalam sistem informasi juga banyak hal ya teman-teman ya. Kalau kita melihat kenapa kita menggunakan suatu aplikasi ataupun sistem, itu kita kalau kita hadapkan dengan apa ya namanya, customer preference ya teman-teman, itu banyak aspek ya teman-teman yang bisa apa namanya digali ya, tidak hanya mungkin kaitannya dari produknya ya, tetapi bisa kalau misalkan itu sistem mungkin produk tapi lebih spesifik juga ya. Apakah nanti teman-teman bisa melihat dari sisi informatif atau tidak sistem tersebut, kemudian UI UX-nya. Mungkin teman-teman bisa merefer kayak ini teorinya Delon ya, AS Success Model nah itu. Atau mungkin teman-teman bisa menggunakan beberapa konsep-konsep ya yang lain seperti ada juga ya. Macam-macam sih teman-teman terkait nanti kalau misalkan mana teman-teman bisa melihat ya, menilai ya, melakukan assessment, penilaian si sistem informasi atau aplikasi teknologi itu bisa diterima pasar tuh dari sisi mananya. Kan ada juga ya teknologi acceptance model. Nah, teman-teman juga bisa mengaplikasikan model tersebut ya. Nah, tapi biasanya sih kalau untuk apa ya? Kalau leveling sih biasanya ini sih teman-teman. Kalau teman-teman D3 S1 itu bisa ya menggunakan model, teman-teman uji sih mana yang bisa apa ya istilahnya menarik customer ya. Nah, di bagian mana sih yang unggul gitu. Teman-teman bisa apa namanya melakukan survei ya di sana, melihat ya mana yang paling apa namanya unggul, variabel mana yang paling unggul gitu. Nah, kesimpulannya manajer perusahaan harus menggunakan sumber daya konseptual, data dan informasi dan juga sumber daya fisik ya untuk mencapai tujuan strategis. Nah, di sini dalam kaitannya ini teman-teman upaya untuk bisa unggul ya, mencapai keunggulan kompetitif. Nah, si perusahaan atau instansi harapannya ini ya teman-teman bisa memanfaatkan data dan informasi yang dimilikinya. Nah, kalau misalkan di sana kebetulan ada aplikasi atau sistem informasi, tentunya data-data dari customer ya, itu bisa menjadi preferensi. Mana sih apa namanya hal-hal yang meningkatkan ya daya beli dari si customer tersebut. Di sini ada gambaran ya kerangka pemikiran McFarland. Di sini dari application portfolio. Nah, di sini ada portofolio suatu aplikasi ya nanti untuk dilihat ya lingkungan bisnisnya, environment-nya tadi. Nah, di sini berbagai analisis yang bisa dilakukan ya, ada PEST dan sebagainya, ada SWOT juga ya, mungkin yang familiar
di apa namanya, di teman-teman dan juga biasanya di pembelajaran sering diulas juga ya, SWOT analysis. Kemudian di lingkungan ini pun, di lingkungan bisnis teman-teman juga bisa spesifikasikan lagi. Ada lingkungan internal dan juga eksternal ya. Nah, nanti bisa diurai lagi ya. Apakah nanti di dalam eksternal teman-teman juga bisa menilai dengan value chain. Kemudian ada creative thinking. Ini hanya beberapa ini sih bagian dari metode untuk melakukan apa namanya penilaian tadi. Kemudian ada yang intern, teman-teman juga bisa melihat ya hierarki fungsi proses dan juga model organisasinya. Nah, nanti dari analisis lingkungan bisnis tadi kita bisa menentukan ya. Tadi setelah kita coba analisis seperti apa kondisinya. Nah, kalau misalkan di sana ternyata ada kekurangan, ada yang masih dirasa belum optimal, nah di sanalah kita ada peluang ya teman-teman untuk future application portfolio kita bisa memberikan saran atau masukan apa saja yang perlu kita tawarkan untuk dilakukan perbaikan gitu. Kemudian di sini masih dalam ini ya application portfolio McFarland ya. Di sini kita bisa melihat ada pengklasifikasian ya di sini. Ada 4 area ya di McFarland. Spesifikasinya ada di sini high potensial ya. Nah, high potensial di sini ada pula strategik, ada key operasional, ada support. Nah, di strategik di sini memuat ini ya aplikasi yang kritis ya, kritikal ya, yang penting untuk strategi bisnis ya, kesuksesan bisnis ya. Kemudian kita bergeser ke bawah dulu, kayak operasional. Nah, di sini nanti adalah aplikasi-aplikasi atau sistem. Nah, di sini nanti yang membantu untuk kegiatan operasional. Jadi di sini adalah pengkategorian atau apa namanya pengklasifikasian ya teman-teman. Kita bikin 4 kuadran yang di sana membagi sistem atau aplikasi berdasarkan ini ya 4 fokus utama ya. Apakah dia masuk level strategik? Nah, di sana untuk nanti biasanya kaitannya ini ya level eksekutif ya teman-teman. Strategik nanti bisnis itu kalau mungkin saya kaitkan dengan apa pembelajaran kita kemarin, bisnisnya mau dibawa kemana. Nah itu di sini biasanya mereka yang ada di level eksekutif sih, sistem-sistem untuk level eksekutif. Kayak operasional ini yang untuk day to day bisnis ya. Tadi bunyi chat tahu kalau disengin lah. Agak, gue cuma lihat doang. Nge mau gak nge? Kagak tadi bunyi chat tahu gua. Gini. Emang lu kuliah? Ini siapa namanya? Kuliah. Jeleknya dosen ini mah ada dosen ini. Udah. 5. Ambil apa? IT. Ini ya, yang ambil IT, yang merasa ambil IT ini tadi Muhammad siapa? Silahkan. Karena yang ambil IT tadi ada banyak ininya apa namanya fansnya di belakang. Biar keren. Silahkan bantuin saya ngejelasin ini sisanya. Muhammad siapa tadi? Saya nggak hafal tadi Muhammad siapa soalnya di sini cuma kelihatan sepotong. Ada tadi. Silahkan tadi di sini ada banyak ya Muhammad tadi yang merasa ini. Oh ini ya Muhammad ini ya Muhammad Sidik ya dari kalau nggak salah saya nggak hafal tadi nimnya sekilas dong. Silahkan tadi yang open mic yang dari IT silahkan untuk menjelaskan ini. Kebetulan saya juga agak batuk ya, agak seret juga karena lagi puasa, jadi nggak bisa minum minuman. Silahkan ini, jadi bisa ngebantuin saya nih, ngejelasin yang high potensial sama support. Di sini ada penjelasannya sih. Silahkan tadi Mas Muhammad siapa tadi? Yang dari IT. Iya nggak apa-apa, ilmunya beneran dijelasin gitu loh di kelas, jadi nggak cuman apa namanya labeling ya, nggak cuman IT labeling doang, tapi bener-bener bisa speak up, berani ngomong. Itu ya saya encourage ke teman-teman ya, teman-teman ini ya mahasiswa ini ya teman-teman nggak apa-apa
sharing ide, sharing ini ya pendapat atau menyampaikan ini nggak apa-apa. Jangan ini ya, apa namanya, istilahnya takut atau ini nggak masalah. Kalau di saya kan nggak ini ya, nggak ada judgement benar atau salah, tetapi kita kan nanti pasti ada ini ya, diskusi bareng gitu. Jadi nggak apa-apa, silahkan. Tadi Mas siapa? Tadi Mas Muhammad siapa tadi? Nggak jadi ini, nggak jadi mau ngebahas tadi. Kenapa ini ya, nggak jadi showcase kalau misalkan ini ya, orang IT. Ayolah. Jadi biar orang lain juga tahu lah, apa namanya, potensinya. Oke, saya lanjutin ya. Tadi ada iklan. Nggak apa-apa ya teman-teman, sebenarnya. Kalau teman-teman ini ya, kalau bahasa Jawanya itu gini, sembodo. Apa ya, jadi sesuai dengan apa yang teman-teman ini, teman-teman bisa mempertanggungjawabkan gitu ya. Bahasa Indonesianya apa ya, apa ya, bertanggung jawab lah gitu lah istilahnya. Dari kita ngomong apa, kita bisa menunjukkan bahwa oke, saya punya potensi di situ gitu. Jadi teman-teman bisa men-showcase, menunjukkan lah itu. Saya lanjut ya. Di sini kaitannya dengan tadi kita bergeser ke kanan ya, high potential sama support. Teman-teman bisa mendata di kuadran yang sebelah, kalau saya kanan ya. Di sampingnya strategik itu, teman-teman bisa mendata aplikasi-aplikasi high potensial di sini yang bisa apa namanya, memberikan dukungan ya untuk kesuksesan dari organisasi atau perusahaan. Kemudian di support di sini adalah aplikasi-aplikasi sifatnya tidak apa ya, tidak terlalu fokus pada, sebenarnya mereka memberikan suatu nilai ya, valuable ya, memberikan support dukungan untuk efisiensi proses bisnis ya, tetapi tidak apa ya, istilahnya tidak apa ya, tidak kritikal ya, tidak menjadi hal yang utama ya di dalam pencapaian apa namanya, kesuksesan bisnis. Sifatnya pendukung ya, dengan kata support ini ya, kita tahu. Kemudian di sini ada contoh teman-teman, mungkin diambilkan dari jurnal ini ya. Jurnal, jadi mengcapture ya beberapa analisis jenis-jenis ya dari sistem informasi ya teman-teman. Analisis untuk perancangan strategi sistem informasi ya. Di sini ada di PT Retrans Cargo. Ini sebenarnya karena potongan ya teman-teman, saya juga belum tahu apa isi fullnya ya. Kalau kita coba mempelajari dari potongan ini, jadi di dalam PT Retrans Cargo di sini mereka memiliki sistem apa saja. Nah, ada sistem informasi eksekutif EIS ya, dan juga DSS. Kemudian ada sistem informasi keuangan, akuntansi ya. Kemudian ada sistem informasi operasional. Kemudian sistem informasi personalia. Kemudian ada sistem informasi pemasaran marketing, dan ada websitenya juga di sini. Nah, dari sistem-sistem yang sudah didata ya oleh peneliti ini ya di Retrans Cargo. Nah, kalau kita melihat tadi ya 4 kuadran tadi, McFarland, sebaiknya kita mencoba ya untuk mengklasifikasikan ya sistem-sistem ini ke dalam ini ya 4 kuadran ini. Di sini dibahas nggak? Oh, enggak. Nah, mungkin ada yang coba ini mengkategorikan, ini ada berapa nih? Ada 6, teman-teman. Silahkan. Ada yang mungkin apa namanya? Volunteer, sukarelawan mencoba mengkategorikan untuk sistem-sistem ini kita bisa masukkan di kuadran yang sebelah mana gitu. Coba aja nggak apa-apa teman-teman. Nanti kita bareng-bareng diskusikan. Silahkan, ada yang mau coba kelas ini? Ada, biar nggak ngantuk. Siapa? Ada yang mau apa mencoba? Silahkan. Kita ada beberapa. 30 ya. Ada saya, dikurangi saya 1 ya. Tadi ada yang keluar ya? Tadi ada ini ya. Ini saya tunjuk apa ini? Soalnya sepi banget ya kelas ini, kadang-kadang saya bingung. Ada saya tawarin, nggak ada yang mau.
Nah, silakan ada volunteer nggak? Sukarelawan? Kalau nggak saya tunjuk aja sih. Kalau volunteer sih ada reward, tapi kalau ditunjuk nggak ada reward. Silakan, ada yang bersedia mencoba? Silahkan, ada rilisnya. Kalau enggak, random aja sih ntar. Saya coba. Ada. Silahkan teman-teman. Mungkin tadi ya, Mas IT, Mas Muhammad Sidik, ada. Biar sekalian presentasi. Mas Muhammad Sidik Harjanto ya. Nah, silahkan Mas. Mengkategorikan, coba aja. Mengkategorikan dari sistem yang ada ini di dalam kuadran ini. Ada, silahkan. Bisa open mic aja, nggak apa-apa. Ada Bu. Ya biar IT-nya kelihatan gitu loh, orang IT gitu. Oke. Greget gitu loh, menunjukkan apa namanya bakat atau potensinya. Nah dari 6 sistem ini coba Mas kategorikan yang apa namanya bisa masuk ke dalam strategik apa, key operasional apa, high potensial apa, support apa. Dari tadi ya 4 kuadran yang coba kita apa tadi jelaskan di awal tadi. Dari contoh ini. Nggak apa-apa, seininya aja. Sepemahamannya apa? Silahkan. Yang masuk strategik apa aja? Kira-kira dari... Taunya yang ini Bu, sistem informasi eksekutif Bu. Sip, betul. Ada lagi? Yang lain? Bisa masuk yang lain nggak? Yang strategik. Sistem strategik yang lain bisa masuk nggak? Ada sistem keuangan, operasional, personalia ya, HR ya, sama pemasaran, sama website. Ada nggak? Bisa masuk lagi kah strategik? Nggak ada? Oke. Nggak ada Bu. Operasional? Yang mana Mas operasionalnya? Operasionalnya yang ini Bu, pemasaran Bu. Operasional pemasaran. Ada lagi yang bisa masuk operasional yang lain? Ada lagi nggak? Tadi sama udah sistem ambil ya. informasi ini Bu, personalia. Personalia, oke. Operasional. Kemudian ada lagi yang bisa masuk operasional atau cukup? Bisa geser. Sama ini Bu, keuangan Bu, informasi keuangan. Oke, keuangan. Oke, kita masuk ke keuangan ya. Cukup berarti ya? Operasional atau masih ada lagi operasionalnya? Operasionalnya. Di keuangan, Udah, Bu, sama ini. Oke, geser. Yang support dulu apa? Yang support atau support dulu aja deh. Yang support ada? Supportnya ada nggak? Ada yang bisa masukin di support? Nggak ada Bu. Nggak ada. Oke. High potensial ada? High potensial ada? Nggak ada? Nggak ada Bu. Oke. Kemudian ini ya tadi Mas Muhammad Sidik ya. Oke, Iya, Bu. ada teman yang lain mungkin yang suka relawan, ada punya beda pendapat sama Mas Muhammad Sidik? Ada teman yang lain mungkin yang beda pendapat? Atau saya tunjuk aja? Tunjuk aja ya. Sepi banget sih kelas ini, jadi kadang-kadang saya bingung. Tunjuk aja deh. Siapa ya? Siap-siap nih. Ada Maulana Asidik. Bisa open mic? Maulana Asidik. Bisa? Ada orangnya nggak? Takutnya ditinggal. Yang merasa bernama Maulana Asidik. Ada orangnya nggak? Semoga aja nggak ditinggal ya. Tadi udah absen juga belum? Sebenarnya kalau saya sih ini ya teman-teman nggak terlalu ini ya, karena saya kembalikan ke mahasiswa teman-teman yang butuh juga sih.
Jadi nggak masalah nanti kalau misalkan ini ya udah kita geser aja yang lainnya ya. Ada Saya aja nih Bu, coba Bu. ini siapa? Abdurrahim. Abdurrahim, boleh. Beda pendapat kan? Beda. Oke, sip. Jadi Silakan kalau Mas salah Abdurrahim. yang nggak apa ya Bu ya? Nggak apa-apa. Strategik dulu ya, dari atas dulu. Yang strategik yang mana? Kalau strategik yang ini aja Bu, sistem informasi eksekutif aja. Oke, eksekutif saja. Oke, kita geser ke Yang bawah operasionalnya. kalau operasionalnya itu di sistem informasi operasionalnya, Pasti ini terus jelas sekali. ya di personalia. Personalia ada. Oke, Ya sih itu aja. Dua. Oke, kemudian kita geser ke sini ya. Support dulu deh, nggak apa-apa. Support ada. Supportnya itu yang keuangan, sistem informasi keuangan dan akuntansi terintegrasi. Terus, kemudian ada lagi yang supportnya. Sama ini, sistem informasi pemasaran. Pemasaran. Oke. Kemudian ada lagi atau geser ke high potensial? High potentialnya itu di website, pengembangan websitenya. Oke. Mas Abdurrahman silahkan ya nama sama nimnya ya di chat ya. Terima kasih. Ya, Nah ini ya. Ya silahkan teman-teman, nggak apa-apa. Saya biasanya open up ya sama ini ya. Apa namanya respon dari teman-teman. Jadi nggak masalah teman-teman benar atau salah nanti kita diskusikan ya. Jadi di sini tadi saya juga sependapat ya di strategik di sini dengan dua teman kita tadi ya. Kita strategik tuh ini teman-teman di level atas ya. Ini para eksekutif ya, DSS juga ya. Ada EAS sama DSS ini ada di posisi strategik ya. Nah, karena dia kritikal ya, penting. Sangat penting ya. Kemudian kita masuk ke operasional ya. Operasional ini untuk bisnis harian ya. Apakah di sini ya, di sini ada sistem operasional, kemudian ada ini delivery juga ya, order ya, yang untuk kegiatan operasional teman-teman. Kemudian ada juga ini ya, sisanya masih ada ini ya, keuangan, kemudian personalia, dan juga pemasaran ya. Nah, di sini ada masih tinggal support sama high potential ya. Nah, di sini kalau kaitannya dengan di sini kan fokusnya di sini not critical ya kalau untuk support. Kalau untuk high potential ini sebenarnya kalau dikatakan operasional itu lebih kepada ini sih teman-teman untuk bisnis harian ya. Jadi sistem-sistem yang mengelola ini ya proses bisnis ya dari suatu perusahaan ya. Kalau seperti apa namanya sistem personalia, sistem pemasaran dan juga sistem keuangan di sini sebenarnya satu rangkaian ya, di mana mereka itu bisa kita katakan ini ya support ya, mereka itu mendukung ya jalannya satu bisnis ya. Mereka mendukung tetapi sifatnya ini ya mungkin tidak selalu fokus langsung ya kepada ini ya apa namanya keuntungan ya. Sukses atau tidaknya kan sistem akuntansi sama ini ya personalia dan juga kalau pemasaran memang bisa ini ya support juga ya untuk apa namanya membantu tetapi ini ya tidak selalu ini juga sih kaitannya ini ya kritikal ya. Jadi pemasaran di sini sebenarnya apa namanya bisa juga sih membantu apa namanya mendukung tetapi juga tidak menentukan ya kritisnya bisnis ya karena dia apa namanya sifatnya hanya apa namanya mendukung ya untuk pemasaran ya di sini ya. Jadi kita katakan bahwa ada keuangan, akuntansi, bisa ada juga personalia sama pemasaran di sini kita masukkan support ya. Jadi mereka itu bisa mendukung bisnis, tetapi tidak selalu kritikal sekali ya, tapi mendukung juga bernilai juga ya di dalam apa bisnis dari organisasi potensial. Nah, ini tadi ya, saya juga setuju sih tadi ya, Mas Abdurrahman ya, bahwa di sini ada potensial di sini. Ini ya penting juga ya untuk mendukung sukses ya di sini pengembangan website ya teman-teman, di mana nanti membantu juga ya
mencapai apa namanya kaitannya juga marketing sebenarnya agak ini juga sih 11 12 ya mungkin agak beririsan juga dengan sistem pemasaran sebenarnya. Jadi bisa satu ini ya. Di sini bisa satu apa ya karena dia ada di dalam kuadran yang sebelah kanan ya kalau di saya mungkin atau teman-teman di sebelah kiri. Nah, di situ bisa hampir sejenis ya, tapi kaitannya ada critical sama not critical ya. Nah, ini sebenarnya kalau seperti ini, kalau kita katakan di dalam apa namanya analisis ya, tidak ada nilai apa ya harus validnya sih teman-teman. Nanti kalau misalkan di dalam suatu bisnis teman-teman bisa katakan kalau memang dia basisnya utama si bisnis dari perusahaan memang dia basisnya marketing teman-teman. Nah di sana operasionalnya bisa masuk operasional marketing teman-teman karena dia jual jasa pemasaran. Jadi otomatis sistem informasi pemasaran ini adalah bisnis utamanya. Jadi sebenarnya tidak ada kata apa ya maksudnya pasti apa maksudnya harus seperti itu nggak ada sih kalau menurut saya. Jadi teman-teman apa namanya pengkategorian ini nanti tergantung juga kita apa namanya menghubungkan dengan bisnis apa si perusahaan tersebut bergeraknya di bidang bisnis apa gitu ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat ya kebetulan mungkin tadi dia di bisnis jasa marketing, tentunya dia operasionalnya memang selalu untuk ini ya, marketing ya, penawaran untuk iklan teman-teman. Kebetulan perusahaan tersebut memang bukan bekerja ya, tapi apa namanya memberikan jasa periklanan. Nah, berarti bisnis operasionalnya adalah pemasaran kan di situ. Nah, jadi kayak gini tidak selalu apa ya harus ini ya sesuai apa ya ini ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sama ini ya bisnisnya sih, bisnis dari perusahaan itu. Itu nggak ada kata benar atau salahnya sih. Pasti teman-teman punya ini kriteria tertentu juga dalam pengkategorian. Kemudian kita lanjut di manajemen sumber daya data. Nah, di sini yang tadi ya dari topik yang di apa namanya diusung di pertemuan 5 ya. Aktivitas manajerial atau pengelolaan ya. Di sini dikaitkan dengan ini ya, penerapan teknologi informasi untuk mengelola sumber daya data untuk memenuhi kebutuhan stakeholder bisnis. Nah, di sini biasanya kaitannya dengan database tadi teman-teman. Kita sudah masuk di dalam database. Nah, di sini ada gambarnya ya. Database besar. Nah, ini teman-teman bisa lihat representasi database itu biasanya kita gambarkan dengan tabung ya. Di mana di sini di dalam tabung ini memuat ya. Kalau kita bicara soal database pasti kita berhubungan ini ya. Berhubungan tidak jauh dengan tabel ya. Tabel itu memuat ini ya, data-data ya. Yang menyimpan ini ya. Apakah di sana nanti ada field, ada data dari masing-masing ini ya tabel seperti itu. Ada record juga ya di sini ada record employee 1, record employee 2. Nah di sini lebih kepada ini ya per masing-masing record di sini mungkin bentuknya. Ada record 1, 2 dan 3 ya dengan masing-masing ini ada perulangannya ya name field karena di sini kebetulan dari masing-masing record datanya ada nama, SS, kemudian salary ya, atau gaji. Saya geser dulu. Nah, konsep data. Nah, di dalam level data, teman-teman nanti mungkin akan mengenal ya, ada berbagai macam karakter ya. Apakah kaitannya nanti ada tipe data ya teman-teman ya, ada yang pakai ini ya, alphabetical biasanya teman-teman mungkin menggunakan ini varchar ya, kemudian numerik teman-teman menggunakan kenal dengan integer juga ya. Nah, berbagai jenis karakter yang nantinya akan di cover ya di dalam satu tipe data tertentu. Kemudian ada field juga ya, sekumpulan karakter yang merepresentasikan suatu atribut ya. Field tadi di sini kita lihat ya, ada field nama, kemudian SS dan juga salary. Kemudian di sini ada record. Nah, record ini lebih kepada ini ya teman-teman anggota masing-masing ini ya apa namanya baris ya mungkin ya kalau misalkan kita katakan di dalam suatu tabel mahasiswa ya recordnya data dari masing-masing mahasiswa. Nah, ini menghubungkan field-field dari sebuah data sekumpulan atribut yang mendeskripsikan suatu entitas ya. Nah, tadi misalkan
dia merepresentasikan apa. Misalkan apakah di sini, kalau di sini dicontohkan employee ya, karyawannya. Kalau dengan tabel mahasiswa berarti merepresentasikan data mahasiswa ya. Nah, di sini dengan panjang tetap bervariasi ya. Ini sebenarnya field length ya. Panjangnya ini biasanya tergantung apakah sudah di-set ya, ditentukan ataukah bebas ya. Kemudian file atau tabel sekumpulan record yang saling berkaitan ya. Nah, diklasifikasikan di sini berdasarkan macam-macam ya. Apakah nanti ada tipe datanya? Ini ada juga ya ternyata umur data juga ya. Tapi mungkin kita lebih familiar dengan tipe datanya, mungkin nanti sama length. Nah, selanjutnya yaitu database ya. Database adalah sekumpulan elemen data yang terintegrasi ya. Di sini menggabungkan record-record tadi ya. Nah, data ini ada yang bersifat independen dan juga ini ya, kalau independen itu tidak saling terkait ya di dalam penyimpanan datanya. Nah, tipe database. Nah, ada database operasional. Mendukung operasional dan proses bisnis sehari-hari ya di sini. Untuk ini teman-teman database transaksi seperti itu, produksi. Nah, sama juga ya tadi ya. Kalau saya hubungkan dengan tadi ya kuadran. Nah, kebetulan misalkan operasional bisnis dari perusahaan tersebut adalah perusahaan yang pabrik teman-teman, jadi memproduksi sesuatu. Nah, itu operasionalnya juga bisa ya, yang dari sistem produksi kayak gitu. Jadi pengkategorian itu juga bisa dihubungkan ya, kalau kita mengklasifikasikan, dihubungkan dengan jenis bisnisnya apa gitu. Kemudian database, ada juga database terdistribusi ya. Nah, di sini misalkan ada proses replikasi ya, karena sistemnya terdistribusi ya. Jadi mungkin di sini terdistribusi ada salinan dan juga bagiannya ya. Kemudian karena dia sifatnya terdistribusi, dimaksudkan itu untuk meningkatkan kinerja ya, dalam artian misalkan untuk menghandle ya sistem yang terdistribusi, jadi harapannya itu lebih optimal. Kemudian kaitannya dengan keamanan juga ya. Kalau sistem terdistribusi nanti misalkan database-nya itu lebih terdistribusi, kaitannya dengan keamanan ya teman-teman. Misalkan ada failure, ada kegagalan di salah satu database atau sistemnya. Nah, di sana dari segi keamanan kan ada ya, karena terdistribusi masih ada backup juga di database yang lainnya. Jadi karena dia terdistribusi, maka masih ada backup di cadangan data di yang distribusi yang lain gitu. Jadi tidak hanya terpusat ya. Kalau terpusat itu ada resiko-resiko ini teman-teman, failure, centralized failure ya. Kalau misalkan di satu pusat titik tertentu ada kerusakan, nah ketika mungkin tidak ada backup atau pencadangannya di sana, dikhawatirkan ya kaitannya dengan keamanan bisa menimbulkan resiko-resiko yang potensial ya kalau misalkan ada masalah. Kemudian ada database eksternal, ada database hypermedia ya. Eksternal disediakan di internet dengan sumber komersial ya. Di sini database yang sifatnya komersial ya. Eksternal, kemudian hypermedia di sini saling terhubung dengan hyperlink page dari multimedia. Ada ini ya, kata hyper di sana ya, menghubungkan ya. Tetapi secara praktik mungkin teman-teman yang sudah pengalaman terkait dengan tipe database ini ya, eksternal hypermedia, mungkin pernah mendengar dari teman-teman. Ada yang pernah ini menggunakan mungkin, atau mungkin pernah dengar atau baca gitu, yang eksternal sama hypermedia. Di sini tidak terlalu ini ya teman-teman, familiar juga ya eksternal sama hypermedia ini ya di dalam database. Nah, kalau di data warehouse, data binding mungkin teman-teman ini ya sudah sering ya mendengar. Nah, mungkin ada yang mau menjelaskan terkait data warehouse atau data mining. Nah, dari teman-teman, dari pembelajaran yang sudah pernah mungkin merefresh kembali. Ini nggak apa-apa. Kalau teman-teman searching nggak apa-apa, kemudian dibaca, silahkan. Ada mungkin data warehouse yang ingin menjelaskan?
Silahkan, tadi ada siapa? Silahkan, nggak apa-apa. Langsung aja open mic saja kalau misalkan ingin menjelaskan data warehouse atau data mining-nya. Mungkin dari teman-teman dengan cara yang teman-teman pahami lah istilahnya seperti itu. Atau mungkin dari yang sudah dijelaskan Bapak Ibu dosen di mata kuliah yang pernah teman-teman ambil. Seperti apa pendefinisian data warehouse, data mining? Ada mungkin dari teman-teman? Silahkan. Ada nih. Adakah dari teman-teman yang akan menjelaskan? Nah, di data warehouse di sini ya. Jadi menyimpan data yang diekstrak dari database operasional ya. Eksternal ataupun database lainnya ya. Jadi nantinya itu ada proses yang mungkin kaitannya dengan BI juga sih sebenarnya. Satu ini juga ya teman-teman, biasanya dalam materi dengan pembahasan serupa data warehouse, BI, data mining gitu ya. Di sana biasanya hampir ini ya teman-teman, satu memiliki keterkaitan ya antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, di dalam data warehouse ini sumber utamanya adalah data terstruktur ya. Jadi teman-teman biasanya kalau di data warehouse ada proses ya. Karena ada proses namanya cleansing data juga ya, kaitannya mungkin teman-teman sebelum memproses data ya. Karena di sini diminta datanya terstruktur, biasanya ada proses cleansing ya. Mungkin teman-teman kenal juga ya, ada proses ETL itu juga ya. Rangkaiannya di sana, tapi kebetulan itu biasanya didetailkan di mata kuliah Business Intelligence ya kalau nggak salah ya. Di sini kita hanya mereview saja sih, istilah mengingat kembali saja sih konsep-konsep tersebut kaitannya dengan data warehouse. Di sana dari data-data yang sekiranya ada ya yang tidak lengkap dan sebagainya, itu hanya kita coba rapikan ya, kita coba bersihkan agar datanya lebih terstruktur ya ketika sudah berada di dalam data warehouse. Nah, dapat dipecah menjadi kumpulan data yang lebih kecil atau disebut dengan data mart. Nah, di sini data warehouse ini sangat relate ya, berkaitan juga dengan data mart ya. Nah, ini bisa lebih spesifik khusus lagi bagian istilahnya bagian kecil ya dari data warehouse ya, kaitannya dengan data mart. Nah, ada data mining juga teman-teman. Ada merupakan penggunaan utama dari data warehouse ya. Nah, di sini dari data mining ini mungkin lebih merujuk kepada satu metodologi atau teknis ya. Ini ya teman-teman dari katanya ya, namanya mining. Mining itu menambang data ya. Jadi dia berusaha menemukan korelasi teman-teman, pola, tren ya dari suatu data ya. Jadi dengan metode data mining, teman-teman bisa melakukan ya, kayak menambang data lah istilahnya seperti itu teman-teman secara bahasanya. Mencari tren ya. Dari suatu data. Kemudian pendekatan manajemen database di sini mengkonsolidasikan record-record data ya menjadi database yang dapat diakses dari beragam aplikasi yang berbeda. Nah, kita masuk ke database management system ya atau DBMS ya. Di sini biasanya teman-teman ada yang bisa mencontohkan DBMS yang mungkin teman-teman pernah gunakan lah, database management system. Silahkan, Anda mungkin di kelas ini yang bisa memberikan contoh DBMS. Searching nggak apa-apa loh ya. Nggak apa-apa, misalkan searching terus jawab gitu nggak apa-apa. Kalau memang ini mungkin kelupaan. Contoh-contoh aja sih teman-teman. Brand-brand data DBMS mungkin yang pernah teman-teman gunakan. Apa saja DBMS itu? Di sini kan fungsinya untuk menggunakan, mengendalikan, memelihara database ya. Teman-teman yang praktikum lah. Teman-teman praktikum menggunakan apa DBMS? MySQL. MySQL. Oracle tuh. Oracle SQL ya. Server. SQL Server banyak sekali ya teman-teman kenal di Microsoft Access. Microsoft. Masih ya? Masih pakai ya? Tapi ada juga yang masih pakai ya. Teman-teman mungkin ini ya mengenal beberapa ya jenis berbagai DBMS yang teman-teman pernah pelajari ya. Kalau dulu teman-teman nggak tahu sih, masih dikenalin nggak sih kalau sama Microsoft Access? Kayaknya nggak tahu kalau saya generasi teman-teman tuh masih ngalamin apa enggak ya Microsoft Access. Kalau saya dulu sih masih teman-teman masih ada sih.
Kalau sekarang mungkin teman-teman udah lebih ke ini ya, MySQL ya, Oracle juga mungkin. Oracle tuh, saya kurang tahu, Oracle yang versi free itu ada nggak ya? Kayaknya agak premium juga ya, Oracle tuh. Kalau versi yang ini kan, kalau MySQL tuh kan ada MySQL Work, macam-macam sih ya teman-teman yang bisa pakai ya tadi ya. Jadi ada yang versi berbayar, ada yang versi free ya. Jadi biasanya menyesuaikan ya dengan kondisi si organisasi. Nah, di sini ada pendekatan manajemen database ya, teman-teman. Ada di sini ada pemrosesan. Ada mungkin dari teman-teman yang bisa menjelaskan gambar ini biar nggak ngantuk mungkin. Ada pendekatan. Aduh, bisa ketutupan ini. Bentar. Ada yang bisa menjelaskan pendekatan manajemen database yang dimaksud di sini. Nah, ada enggak kalau yang mau menjelaskan? Ada? Atau saya tunjuk lagi nih? Biar nggak sepi teman-teman. Kalau saya mulu yang ngejelasin terbosan. Tunjuk aja ya. Karena nggak ada volunteer, saya tunjuk aja deh. Kita tunjuk saja kalau tidak ada sukarelawan. Ada siapa ya? Kita ganti ke atas deh. Ada Bagus Wijanarko. Mas Bagus, silahkan. Bisa open mic. Ada? Ada orangnya nggak? Bagus Wijanarko ada? Ada. Adakah yang bernama Bagus Wijanarko? Di sini ada di listnya. Oke, geser aja deh, karena nggak ada. Teman-teman tinggal mereview ya ini, jadi agak ini sih kalau menurut saya materinya mungkin teman-teman agak ngebosenin juga sih ya. Karena cuma merefresh lagi ya pembelajaran teman-teman kaitannya terkait database, manajemen data kan pasti relate sama database ya. Ada yang Putri, Mbak Riki Muslihah mungkin, yang cewek, gantian yang cewek. Silahkan Mbak, bisa open mic. Ini Putri kan ya kalau nggak salah ya. Takutnya saya salah lagi. Ada Mbak Riki Muslihah? Iya, Bu. Ada orangnya tuh. Jadi 2 kali manggil nggak ada. Ini ada orangnya nih. Silahkan Mbak. Coba aja nggak apa-apa, sepemahamannya aja nanti kita diskusi. Kayak tadi kalau di saya sih biasanya nggak ada benar salah, tetapi nanti kita fungsinya kan kita belajar bareng. Silahkan Mbak. Iya, Bu. Sepengetahuan saya aja, Bu. Nggak apa-apa. Di sini ada apa? Database management, ada apa Di ini sini di tengah sama database. Di sini ada database manajemen. Nah, di database manajemen itu kita kita create database development-nya. Setelah itu kita manage di database maintenance. Kita bisa gunakan database interrogation sama application development-nya untuk tadi create sama manage itu. Habis itu, dari database manajemennya tadi kita bisa ke prosesnya itu. Di sini ada operating system, terus database management system sama application program. Di sini itu buat proses dari database manajemennya. Terus di paling kanan itu hasilnya Bu jadi database. Oke. Terima kasih ya, Mbak. Iya, Bu. Terima kasih sudah dibantu menjelaskan ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya di database management ada proses ya tadi ya, ada creating juga ya, ada berbagai hal. Mungkin teman-teman kenal kata CRUD ya, create, update, delete ya. Di sini ada pemrosesan database, teman-teman bisa melakukan manipulasi ya pengelolaan database, di mana di sini ada middle-nya ya. Middle-nya itu platform yang menghubungkan, yang membantu. Apakah teman-teman misalnya kan dari database management dihubungkan juga ya, ada application program, database management system, dan juga operating system yang nanti menghubungkan juga dengan database-nya sendiri ya. Ini physical database-nya maksudnya teman-teman. Physical database dalam artian penyimpanannya sih, di sini direpresentasikan sebagai ini tabung-tabung. Nah, di sini database manajemennya, di sini ada aplikasi-aplikasi
yang bisa membantu kita untuk bisa ini ya mendapat akses kepada database fisik. Nah, itu jadi middle-nya ya. Kemudian kita masuk di sini sebentar. Lanjut ya. Pendekatan manajemen database. Nah, ini ada interogasi database. Wah. Di dalam interogasi database. Nah, di sini ada ini ya, teman-teman, query sama report generator. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan querying ya, database ya. Kemudian ada report generator dari hasil ini ya, query ya, teman-teman. Kita bikin apa laporannya ya, reportingnya ya dari query. Misalkan teman-teman melakukan ini ya, selecting ya, select apa gitu untuk menampilkan database tertentu atau menampilkan data tertentu. Nah, itu nanti ditampilkan di report generatornya. Nah, ada juga pemeliharaan database ya, database maintenance. Nah, untuk update dan juga perbaikan ya. Kemudian untuk pengembangan aplikasi ya, data manipulation language ya. Teman-teman bisa melakukan ini ya, proses DML ya. Teman-teman bisa create, update, delete ya, deletion gitu ya, untuk ketika melakukan data manipulation language ya. Bisa entry, nanti mungkin di sini dihasilkan ya nanti suatu form hasil ya laporannya ya. Misalkan teman-teman mengembangkan aplikasi, teman-teman bisa ini ya, kalau misalkan dihubungkan dengan database, teman-teman bisa melakukan ini ya, DML ya, data manipulation language, apakah itu creating, update, delete ya, CRUD ya, biasanya dikenal seperti itu. Kemudian administrasi database ya, pengelolaan database ya di sini. Administrasi database untuk mengembangkan dan mengelola ya, kamus data, data dictionary. Karena administrasi dia juga memonitor kinerja dari database ya, memastikan kesesuaian ya dari database ini sesuai standar atau tidak. Mungkin teman-teman lebih kayak theoretical ya, jadi agak ini ya mungkin apa namanya monoton ya, teori-teori. Perencanaan data merupakan tugas dari bagian analisis dan perencanaan perusahaan. Mengembangkan arsitektur data. Nah, kaitannya dengan perencanaan data biasanya sebelum ya teman-teman mengembangkan suatu sistem, ini teman-teman ini ya melihat ya kebutuhan user ya. Nanti kaitannya kemudian teman-teman menspesifikasikan ya kiranya data-data apa saja yang nantinya perlu kita perlu membuat di dalam tabel-tabel database gitu ya untuk perencanaan data. Administrasi data, nanti pengumpulan, penyimpanan, dan pendistribusian data ke end user ya. Nah, di sini nanti untuk mendukung proses bisnis. Nah, kemudian ada tantangan. Secara teknologi, di sini mungkin teman-teman ketika dihadapkan di dalam pengembangan suatu sistem, itu biasanya ada ini ya teman-teman, ada dimungkinkan ya, adanya terjadi error ataupun kesalahan atau kegagalan dalam pengelolaan data. Nah, di sana karena banyak hal ya teman-teman untuk error itu, apakah mungkin karena jumlahnya data terlalu banyak ataupun terlalu kompleks. Nah, biasanya ketika kita perancangan, biasanya kita sudah mencoba ya, tetapi setelah implementasi biasanya baru kelihatan ya teman-teman, kalau misalkan di coding, dicoba ya, diimplementasikan baru terlihat ya, mungkin misalkan gagal atau tidak lengkap dalam penyimpanan. Nah, gitu-gitu juga bisa ya. Jadi bisa apa namanya, dicek kembali ya, kegagalan itu bisa banyak hal sih teman-teman. Apakah mungkin ketidaksesuaian dengan tipe datanya, ataukah mungkin length-nya, itu yang sederhana-sederhana saja sih kalau kita kaitkan dengan database ya. Kemudian di sini sudah referensi ya, sedikit teman-teman. Nah, kita waktunya masih berapa lama ya? Tadi ada yang belum absen ya? Atau udah semua? Tadi ada 2 sih yang belum, agak lupa. Ada yang mau konfirmasi tadi yang merasa belum dipanggil? Mau konfirmasi absen? Kita sudah 236 ya. Tadi saya juga masuknya telat ya. Kita kadang-kadang nungguin mahasiswa masuknya dikit ya teman-teman. Kadang-kadang lama ya. Soalnya kadang kalau mulainya dikit gitu, ntar tiba-tiba saya absenin orang yang nggak ada. Oke, ini tadi ya bukunya ini teman-teman. Kelihatan nggak? Saya ini share aja deh. Nah, ini bisa kita review bareng-bareng. Bentar.
Nanti mungkin bisa saya share juga ke teman-teman. Teman-teman juga bisa cari sih, karena bukunya cukup lama ya. Ini yang MIS-nya O'Brien tuh udah 2013, di internet juga paling banyak. Tapi kalau teman-teman nanti sekiranya butuh, bisa di ini juga. Di sini mungkin sudah terlihat ya di teman-teman. Kaitannya di ini teman-teman. Di bukunya ini ya, bukunya yang digunakan tadi. Sebentar. Nah ini, Introduction Information System ya, MIS sih sebenarnya. MIS ya ini bukan ya? Kayaknya sih ini sih. O'Brien ya. Oh, MIS ya O'Brien. Oh, ini yang agak lama sih teman-teman. Yang 2004 saya agak ini. Manajemen Information System ya. Ini mungkin teman-teman kalau tadi agak ini ternyata MIS saya IS Institute. Ini ya. Tapi ada bab juga yang sama sih, serupa teman-teman. Kebetulan karena penulisnya sama ya tadi. Nah ini mungkin di layar teman-teman kelihatan ya. Bukunya udah agak lama nih, 2004. Nah di sini MIS-nya teman-teman ternyata. Tadi saya coba nyari ya di ini, di bukunya itu dapatnya ini sih teman-teman, yang ini ya, Introduction Information System ya, bukan yang ini. Ternyata ini bukunya agak beda juga ternyata. Jadi yang MIS ini manajemen ini, sebentar ya, saya agak lupa kalau yang ini. MIS-nya O'Brien tuh yang warna hijau ya, saya agak lupa ini. Kalau tadi sih kalau untuk babnya sama sih, ada yang sama juga. Saya agak lupa bukunya yang mana. Saya kira sama tadi MIS juga. Oh, yang ini. Oke. Beda juga ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas karena babnya terkait saja ya, karena penulisnya sama. Mungkin nanti kalau misalkan saya ada bukunya atau mungkin teman-teman ada bukunya, bisa saling sharing ya nanti. Yang lain saya izin sharing dulu karena babnya sama, nanti sekalian kita review bareng-bareng aja. Kaitannya dengan tadi ini teman-teman. Materinya sama sih karena penulisnya sama ya. Tapi bukunya aja sih judulnya. Bab pembahasannya sedikit berbeda ya. Jadi tadi kaitannya dengan ini. Mungkin teman-teman bisa lihat ini ya, data resource management ya. Di sini jadi pengelolaan database biasanya. Nah, di sini kita bisa review kaitannya dengan pengelolaan database ya. Mohon maaf ya, saya belum ini juga. Saya belum gabungin nih sama PPT-nya. Jadi saya ini aja ya, munculkan bukunya. Tapi kebetulan bukunya ternyata yang MIS, teman-teman. Jadi saya dapatnya itu yang ini. Mungkin kalau teman-teman dapat ya, nanti bisa dicek lagi ya. Tadi kan materinya sudah di-share sama Bu Ayu ya, Bu Tri Rahayu. Kalau teman-teman mungkin cari bisa googling apa namanya bukunya yang MIS. Kalau di saya ini tadi malah IS malahan bukunya. Tapi penulisnya sama. Nah, di sini kaitannya dengan ini ya, pengelolaan database ya di BMS mungkin. Hanya mereview kembali saja sih teman-teman tadi. Nah, di sini tadi ya ada pengenalan karakter ya tadi ya, yang dicoba disampaikan. Field juga ya, tadi ada beberapa hal juga sih yang belum masuk di pembahasan. Nah, ini teman-teman tadi gambarnya sama ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya di sini ya. Logical data di sini contoh dari record-record yang tadi ya kita sudah coba bahas. Kemudian database ini hanya kayak mereview lagi sih teman-teman. Nanti kalau teman-teman apa namanya tertarik sama bukunya, nanti saya bisa share sih. Atau mungkin teman-teman juga bisa cari. Ini udah agak lama sih teman-teman, 2013. Tapi saya agak lupa yang MIS tadi. Ini database ya teman-teman, direpresentasikan terlihat ya tabung ya biasanya ya. Nah, entities teman-teman pasti udah familiar ya. Ada customer, ada user, ada mungkin kalau kita dihubungkan terkait akademik nanti ada mahasiswa, ada mata kuliah, kemudian dosen seperti itu ya. Jadi teman-teman udah
familiar ya dengan entitas ya. Nanti relationship teman-teman nanti banyak ya, ada beberapa relationship yang bisa dibuat ya ketika kita membuat suatu struktur. Nah, di dalam hierarchical struktur, nah di sini ada one to many. One to many ini siapa yang bisa kasih contoh mungkin dari teman-teman? One to many. Teman-teman sering ya pasti. One to many itu implementasinya kayak apa teman-teman? Masih ingat nggak? One to many kalau di dalam database? One to many. Jadi satu punya banyak. Jadi di sini diistilahkan sebagai hierarchical structure teman-teman, karena kayak hierarki pohon teman-teman. Karena di dalam penggambarannya biasanya gini ya, ada satu di sini, satu nanti bisa ada percabangan ya. Jadi hierarkial ya. Masing-masing ini ada percabangan lagi. Jadi dari one, tapi di sini jangan dilihat di bawahnya. Kalau di bawah pasti udah langsung turunnya nanti ke sini, yang network many to many ya, beberapa ya. Di sini baru one-nya dulu aja sih. Jadi satu ke ini hierarkialnya dalam artian dia yang di atas sih, hierarkis atasnya. Kalau network nanti sudah ke many to many ya, di mana mungkin kalau kita katakan misalkan ya tadi ya satu mahasiswa one to many ya, satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah ya. Nah, one to many, satu mahasiswa punya kemampuan atau bisa memilih banyak mata kuliah. Kemudian di network structure itu bisa many to many ya, mungkin. Nah, tadi kita katakan mahasiswa, di sini nggak cuma satu ya. Kalau tadi kan satu, kebetulan banyak mahasiswa bisa juga mengambil banyak mata kuliah ya, karena kita katakan di situ lingkupnya sudah besar. Misalkan satu kampus atau satu fakultas tentunya banyak ya transaksionalnya ya, many to many ya. Kemudian kita bisa lanjut lagi, ini hanya kayak kita mereview aja sih teman-teman. Nah, hierarkial ini ya atas ya. Biasanya hierarkial atas sih teman-teman kelihatan one to many-nya ya. Kalau nanti makin ke bawah sih biasanya nanti percabangannya lebih banyak sih teman-teman. Jadi agak bingung mungkin antara strukturnya. Nah, di sini udah agak kompleks teman-teman kalau network. Hierarkial juga ya, jenisnya juga sama ya, hierarkial tapi dia panahnya bisa lebih banyak ya. Nah, inilah representasi hierarkis sama network. Kalau network tuh panahnya bisa turunnya banyak. Kemudian ada relasional tadi ya, kita pelajari DBMS, teman-teman juga sudah familiar ya tadi dengan produk-produknya, SQL Server, Microsoft Access, macam-macam ya, Oracle pasti teman-teman udah ingat. Nah, di sini ada kaitannya dengan multidimensional. Nah, mungkin teman-teman kenal ini di mata kuliah BI atau apa? Pernah ya mungkin melihat ada ini ya, bentuknya tuh kayak kubus ya, tetapi di sini ada beberapa dimensi teman-teman. Jadi melihat data nggak cuman secara tabel ya, tapi teman-teman bisa lihat pakai ini juga bulanan gitu ya. Nah, itu bisa beberapa ya dimensional data. Kalau saya dulu belajarnya di BI, nggak tahu sih teman-teman juga dikenalin ya mungkin di BI ya. Jadi ada dimensional data ya, multidimensi ya. Dimensi jadi tidak hanya X sama Y ya datanya, tapi ada juga Z-nya juga ya, yang ini ya, yang ada kalau di kubus tuh ada alas tinggi sama di sini lebar ya, matematika ya, kayak gitu bentuknya, multidimensional ya, jadi beberapa dimensi. Nah, biasanya teman-teman dikenalkan kalau BI ya ada proses OLAP ya di sana ya. Hanya mereview saja sih teman-teman, kaitannya dengan lebih banyak pengelolaan database sih teman-teman kalau di sini. Kemudian ada object oriented structure. Di sini dicontohkan ya beberapa objek ya. Misalkan bank account, nah dengan beberapa atribut yang mungkin dengan operasinya juga ya, ada transaksionalnya apa. Tuh di sini ada beberapa contoh juga. Mungkin nanti kalau teman-teman butuh bukunya bisa dipelajari juga. Hanya saya review aja sih sekilas terkait materinya kalau yang di buku, karena tadi saya belum sempat ya gabungin juga di dalam materi. Ini sekilas saja. Oke, saya lanjut dulu. Di sini tadi ya yang kaitannya dengan data planning ya, requirement specification, kemudian conceptual design. Nah, di sini untuk
ini ya, ketika database development teman-teman, dari mulai sebelum kita mengembangkan suatu database ada proses ya, perencanaan, kemudian kita menspesifikasikan ya requirement-nya, misalkan si user butuh apa saja sih nanti untuk dibentuk, disimpan ya di dalam kolom-kolom atau field-nya. Kemudian konseptual design, teman-teman bikin konsepnya seperti apa. Akhirnya ke physical design, teman-teman bikin beneran database-nya. Ya, teman-teman realisasikan implementasi dalam database. Maaf, logical design dulu ya. Nah, translate tadi di dalam DBMS dulu, baru ini ya, physical data design ya. Nah, di sini menentukan ya mungkin ya relasionalnya di sini apakah mungkin ada kaitannya dengan tadi ya multidimensional, hierarkial dan sebagainya. Nah, ada hubungan keterkaitannya juga bisa dilengkapi. Kemudian di sini mungkin teman-teman bikin itu ya ERD ya. Nah, ada teman-teman melengkapi ya tadi ya dengan adanya hierarkial ya tadi ya, apakah one to many, kemudian ada networking juga. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman dihubungkan dengan kasus, misalkan, nah itu silahkan nanti bisa disesuaikan ya. Teman-teman ngangkat kasus apa gitu, nanti penggambarannya pasti teman-teman tinggal mereview lagi ya kaitannya database tuh di awal-awal teman-teman udah dikenalkan ya cara menggambarkannya ya. Ini saya lanjut aja, mungkin cepet aja. Nah, kita tinggal mereview lagi. Nah, ini distributed database ya teman-teman. Di sini untuk yang 515 ini operasionalnya. Ini database yang umumnya ya. Nah, yang distributed ini terpisah sih teman-teman tadi contoh untuk distributednya. Jadi terpisah di suatu area tertentu ya, mungkin yang terdistribusi. Kemudian di sini untuk operasional tidak ada ininya ya. Paling dari contoh pakai akses di sini. Tapi akses mungkin teman-teman nggak ada, mungkin masih bisa ya kalau di dalam bisnis ada juga yang menggunakan, tetapi saya kurang tahu masih pada menggunakan atau enggak ya. Kalau dulu memang lumayan sih teman-teman, agak populer juga sih. Kalau semenjak saya dikenalkan juga dengan MySQL, kayaknya nggak terlalu familiar juga dengan Microsoft Access sih. Tapi mungkin di beberapa industri tertentu atau mungkin bisnis tertentu masih ada juga ya yang menggunakan ya. Nah, di sini ada juga hyper ini ya, media database tadi ya. Contohnya. Kemudian saya agak cepat aja ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa explore lagi karena kita cuma kayak mereview sih. Teman-teman mengingat BI sama database ya, pengantar database atau materi terkait database ya, data warehouse juga ya. Di sini tadi sedikit kita singgung ya. Jadi di sini terkait dengan operasional eksternal database di dalam organisasi ya. Nah, di dalam data warehouse, nah ini ya tadi ya data mart ya, ada pecahannya ya. Ada data mart juga ya. Nah, di sini ada penjelasannya ya ini. Data warehouse yang subdivided atau bagian terkecilnya itu namanya data mart ya di sini. Fokus untuk spesifik aspek di dalam perusahaan atau bisa dia menghandle satu departemen tertentu. Nah, kalau di sini kaitannya dengan data warehouse banyak sih ya operasional database yang dikaitkan ya. Apakah di sana terkait purchasing, shipping, kalau misalkan bisnisnya si perusahaan apa gitu ya dia, macam-macam ya teman-teman. Bidang usahanya ya. Jadi bisa menentukan juga sih dia operasional datanya terkait apa saja gitu. Kemudian di sini ada data mining. Nah, data mining di sini. Nah, data mining yang mengekstrak bisnis data ya nanti untuk dihasilkan suatu knowledge ya, pengetahuan ya dari database. Ada proses ya transformasi ya biasanya teman-teman, bagaimana kita menambang data ya dari sekian informasi dari database kita mencarikan ya knowledge yang penting. Nah, ini pasti teman-teman juga udah kenal ya di pelajaran kaitannya BI juga sih biasanya disinggung di sana.
Saya hanya mereview lagi aja sih, mengingatkan lagi. Kemudian di dalam permasalahan kaitannya dengan data. Nah, di sini ada data redundansi juga, teman-teman. Data redundansi di sini ada kemungkinan ya, duplikasi data ya. Datanya redundan, peluang-peluang ada ini ya, kesalahan error ya, misalkan. Kemudian lack of data integration ya, di mana ketika datanya tadi misalkan redundan ya, karena dia tidak terintegrasi ya, kurangnya integrasi sehingga tidak jarang datanya sudah diinput. Nah, nanti akhirnya harus input lagi ya. Jadi redundan ya. Kemudian ada data dependence ya. Ini keterkaitan antar data ya. Kaitannya kalau misalkan dihubungkan ya, sudah integrasi ada data dependensi ya, keterkaitan antar data. Kemudian lack of data integrity dan standardization. Nah, di sini kaitannya dengan integritas ya, data integritas ya. Kalau misalkan apa namanya, ada kecenderungan suatu sistem ini apa ya, silos ya teman-teman, di dalam suatu departemen atau beberapa departemen itu punya sistem sendiri-sendiri ya. Jadi masing-masing, kalau mungkin kayak representasinya kayak di UPN ya mungkin. Jadi kalau misalkan kami ya, kalau dari saya dosen, itu datanya tuh disimpan di sistem dosen. Nanti ada sistem kepegawaian juga ya kalau nggak salah. Nah itu juga kan datanya pada duplikasi ya. Data saya ada disimpan di sana, dan kedua sistem ini tidak saling berkomunikasi. Kalau teman-teman mungkin bisa contohkan ya, lack of data integrity, ada yang bisa mencontohkan teman-teman dari sistem yang pernah di ini aja diakses. Ada mungkin lack of integrity yang teman-teman mungkin bisa analisis, misalkan dari apa yang pernah teman-teman akses tuh. Siakat misalkan sama teman-teman itu ya e-learning 4.0 misalkan ada yang bisa cerita lack of data integrity misalkan teman-teman, kurangnya integritas data kaitannya dengan adanya beberapa sistem ya, e-learning-nya kan sendiri ya teman-teman, juga ada si akad juga. Mungkin bisa cerita kaitannya dengan data integrity. Ada mungkin dari teman-teman? Kalau karena saya sendiri nggak ini ya, apa namanya, tidak punya akses ke sana ya teman-teman, ke si akad atau kalau e-learning-nya 4.0 saya tidak ada akses teman-teman. Saya baru, karena saya baru juga baru dapatnya leads ya. Jadi kaitannya dengan data integrity, mungkin ya kalau yang dari sisi teman-teman ya si akad itu kalau yang saya bisa hanya mungkin ini meraba-raba ya karena saya tidak punya akses ke sana. Jadi mungkin kaitannya dengan data teman-teman ya. Kalau di si akad teman-teman punya data mahasiswa ya. Data-data teman-teman dengan data di apa namanya, e-learning ya, e-learning kita, apakah itu leads ataupun apa namanya, ini e-learning 4.0 ya. Di sana kan ada data teman-teman tuh. Nah, kalau saya sendiri saya kurang tahu ya, apakah sudah ini ya terhubung kedua sistem itu. Kalau setahu saya kayaknya masih banyak silonya ya kalau di UPN ya teman-teman. Jadi sistem itu masih berdiri sendiri-sendiri. Jadi padahal itu kan sama ya, sebenarnya data satu mahasiswa itu kan bisa ya digunakan di beberapa sistem tanpa harus input satu-satu ya. Nah itu. Nah kalau kalau setahu saya seperti itu ya teman-teman. Kayak kemarin itu mungkin sedikit cerita ya, kalau di saya mungkin karena yang saya alami ya data dosen sama itu kepegawaian teman-teman. Di data kepegawaian itu ada data saya sendiri di mana saya daftar sendiri teman-teman ke kepegawaian. Yang bagian dosen saya juga harus daftar sendiri. Padahal di situ kan dalam artian cuman saya kan orangnya cuman saya, dalam artian datanya kan sama. Di situ kan jadi agak redundan juga ya karena dia sistemnya terpisah. Nah, disitulah salah satu contoh lack integrity-nya. Padahal dengan data serupa ya di situ sih contoh real dari lack of integrity-nya. Kemudian di sini tadi DBMS juga sudah kita coba bahas ya. Teman-teman pasti banyak ya udah mengenal lah banyak DBMS. Kemudian database integration. Di sini SQL query teman-teman. Sedikit mereview dari apa namanya pembelajaran teman-teman ketika praktikum database ya. Ada select-selectnya teman-teman. Nah di sana. Jadi untuk menampilkan apa teman-teman menggunakan query SQL apa gitu ya. Oke, database maintenance ya.
Oh, sudah teman-teman. Nah, ini ya, ini sedikit review kembali terkait dengan data resource management yang diambil dari ini ya. Sebenarnya bukunya agak beda ya ternyata ya. Bukan O'Brien ya. Ya sama-sama ini teman-teman. Penulisnya sih sama ya. Jadi penulisnya Marcus O'Brien, cuman judulnya sih. Ternyata tadi saya salah. Saya kira ini ya, information itu MIS-nya. Saya pernah dulu juga MIS bukunya, tapi saya agak lupa ininya. Tadi saya juga baru nyari yang ininya apa information system yang dari George Marcus ini. Jadi kita cuman kayak mereview lagi ya. Oke, sebenarnya tadi mau ini ya teman-teman. Saya iniin kasus ya, apa namanya? Kaitannya dengan ini ya tadi. Saya pengen diskusi kasus, tapi kalau teman-teman sekiranya ini ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya saya ini deh tadi karena saya juga belum saya siapin sebenarnya karena di sini mungkin masih ini ya bahasa Inggris ya tadi ya. Saya ngelihat kasus di sini tadi cukup menarik sih ini mungkin teman-teman sedikit lihat ya. Kita kembali ke bukunya tadi ya. Kaitannya dengan ini ya. Nah, di sini ada kasus US Express, lots of data, not enough quality ya. Ada salah satu tantangan yang di sini bahwa datanya ini banyak ya, tetapi ini kualitas datanya ya yang tidak bisa dijamin di situ. Nah, sebenarnya saya pengen sih diskusi kaitannya ini. Apa namanya teman-teman masih pandangan teman-teman ya. Karena di sini sebenarnya karena artikelnya masih full English ya. Masih utuh sih. Ada beberapa pertanyaan juga di bawahnya sih. Kita masih ada sekitar 30 menit. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan juga ya. Kaitannya dengan tadi ya. Permasalahan data ya, karena kan kita bahasanya tentang managing data atau mengelola data. Nah, mungkin karena ini apa nerusin yang kemarin aja sih, mungkin ya. Mungkin teman-teman nanti bisa ini ya, saya share juga ininya apa bukunya nanti kalau misalkan teman-teman pengen baca. Nah, ini saya ini aja kita lanjutin kemarin aja ya buat nambah ini. Jadi teman-teman mau kelompokan aja apa individu? Kelompok aja ya? Apa mau individu? Diskusi aja sih teman-teman, kelompok atau individu silahkan. Kaitannya ini sih teman-teman, saya belum siapin tapi secara umum aja sih teman-teman, nggak harus kasus ini, nggak harus perusahaan ini maksudnya, nggak harus US Express, cuman saya pengen ini sih menyinggung kaitannya dengan data itu ketika jumlahnya besar, tetapi dengan kualitas data yang misalkan kita katakan jelek ya, datanya itu kualitasnya jelek. Nah, ini sih yang pengen saya diskusikan sama teman-teman. Ini biar mungkin ada dokumentasinya ya. Kita ini aja ya teman-teman. Kayak kemarin aja. Kelompoknya mau sama apa beda? Mungkin silahkan dari teman-teman tanggapannya. Kelompok apa individu? Kelompok aja, Bu. Kelompok aja ya. Yang kemarin aja dilanjutin. Jadi saya pengen teman-teman kasih pandangan aja ya. Kasusnya nggak harus sama teman-teman. Saya cuman teman-teman ini aja managing kaitannya dengan kita memanajemen data ya. Ketika ada kondisi ini teman-teman datanya itu banyak, tetapi datanya itu mohon maaf ya jelek lah kita katakan datanya itu berantakan gitu. Nah, bagaimana mungkin langkah atau saran dari teman-teman silahkan nanti teman-teman kasih rekomendasi aja. Kalau datanya banyak, kemudian nggak harus US Express ya, bebas dimanapun case-nya, tapi kuncinya di sini kata kuncinya ada data dalam jumlah banyak, tetapi kualitasnya itu jelek teman-teman. Jadi kualitas datanya tidak bisa terjamin. Nah, apa yang teman-teman bisa tawarkan solusi-solusinya? Nah, itu nanti nggak usah panjang-panjang teman-teman. Yang penting ada solusi-solusi yang teman-teman tawarkan gitu. Nanti silahkan ya saya bikinin seperti kemarin ya. Nanti submit aja ya. Nggak usah panjang-panjang, yang penting ada suatu ide yang teman-teman bisa tawarkan. Kalau ada kondisi seperti ini ya, datanya banyak tetapi kualitasnya itu buruk atau jelek ya.
Nah, teman-teman bisa mungkin searching aja nggak apa-apa kalau memang dirasa belum mantap dengan jawabannya. Nah, nanti silahkan, apakah teman-teman mungkin dapat dari jurnal atau apa gitu, nanti nggak apa-apa. Silahkan bisa memberikan rekomendasi ya. Jadi nanti harapannya nanti kalau teman-teman dihadapkan dengan kasus datanya banyak, teman-teman pernah ada referensi ya, apa-apa yang harus dilakukan ya ketika datanya banyak tapi kondisinya jelek. Teman-teman apa aja sih dari tantangan ini teman-teman bisa melakukan apa saja yang inovasi atau mungkin saran-saran dari teman-teman untuk menghadapi kondisi seperti ini. Itu aja sih, satu soal itu aja. Nanti silahkan keroyokan ya. Bareng-bareng dicari solusi yang menurut teman-teman bisa ditawarkan. Gitu aja. Nanti mungkin saya ini ya lengkapin di sini. Seperti kemarin saja saya kasih instruksinya, nanti teman-teman submit. Nggak usah panjang-panjang. Yang penting ini ya merepresentasikan pendapat teman-teman aja. Nggak usah yang dipikir susah-susah gitu ya. Oke, saya kira seperti itu untuk pembelajarannya. Mungkin atau saya share di sini bukunya, atau saya nanti taruh aja di list. Silahkan. Mau taruh di sini? Agak gede juga sih teman-teman. Taruh di list aja, Bu. Taruh list aja ya. Agak gede ya teman-teman. Bukunya tuh kalau nggak salah tadi tuh, ntar berapa itu ya. Kalau di sini takutnya teman-teman agak ini juga koneksinya nggak, ini downloadnya nggak selesai. Nanti saya taruh di list kayak kemarin aja ya. Jadi file yang ngebantu teman-teman kayak kemarin ya. Jadi soalnya Bu Ayu itu kan diambilkan dari ini ya. Jadi untuk referensi teman-teman nanti. Atau mungkin nanti teman-teman bisa cari buku atau nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak harus kasusnya ini teman-teman. Yang penting sarannya aja. Saya pengen teman-teman kalau misalkan ada kondisi datanya jelek, padahal jumlahnya banyak, nah itu teman-teman pasti bisa kasih rekomendasi apa saja sih gitu ya untuk kondisi kasus seperti itu gitu ya. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Ada yang ditanyakan dari teman-teman mahasiswa? Dokumentasi enggak, Bu? Oh ya, betul. Terima kasih ya. Saya sering kelupaan itu. Saya lupa teman-teman. Nah inilah yang saya kadang sering lupa. Karena berhubung di kampus saya yang sebelumnya itu ini teman-teman, jadi langsung saya cuma record doang, nggak ini ya screenshot. Silahkan yang bisa ini ini ya on cam ya. Kalau yang nggak bisa nggak apa-apa, kan ada namanya juga. Yang bisa on cam silahkan on cam ya. Dokumentasi teman-teman. Saya tuh kadang lupa. Aduh maaf ya. Terima kasih sudah diingatkan Mas Lutfi. Ketua kelasnya ya? Bukan, Bu. Oh kirain. Silahkan yang bisa on cam ya. Tapi yang nggak bisa nggak apa-apa. Kalau bisa on cam untuk dokumentasi aja sih teman-teman. Nggak apa-apa kan ada nama-namanya ya sesuai nama di sini ya. Silahkan ada 2 slide ya. Saya mulai dulu ya dari slide pertama. Silahkan bersiap. Mungkin saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Slide 1 saya simpan dulu ya teman-teman. Bentar. Saya kurang tahu juga, mungkin sambil cerita juga ya, dari teman-teman biasanya soalnya itu kalau di UPN tuh gimana teman-teman? Apakah pilihan ganda, uraian semua, apa gimana? Saya jujur belum tahu soalnya kalau di sini seperti apa gitu. Mungkin ada teman-teman yang cerita. Biasanya kayak apa teman-teman kalau ujian UTS tuh? Ini kelas teori ya? Saya belum tahu sih gambarannya. Makanya saya lebih, karena kalau saya biasanya rata-rata ini ya, kadang-kadang tuh ini, kalau saya pribadi orangnya lebih suka kasus ya, karena nanti kalau teman-teman di dunia kerja pasti dihubungkannya sama kasus gitu. Saya geser ke slide 2 dulu ya. Saya dokumentasikan yang slide 2, silahkan teman-teman yang bisa on cam, saya hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih sudah on cam. Kalau mau off cam lagi, silahkan. Nanti saya simpan dulu ya. Mungkin seperti apa ya? Saya kurang tahu ya. Mohon maaf ya. Jadi kalau saya pribadi lebih suka teman-teman tuh dihadapkan ke kasus teman-teman. Karena saya dulu pernah ngalamin ya. Saya sempat dari D3 juga. Jadi sama kayak teman-teman juga. Saya dari D3 juga. D3 komputer, ilmu komputer sistem informasi. Jadi dulu ini juga teman-teman terlalu teoritis gitu. Jadi waktu disodori kasus bingung teman-teman. Bingung ini kayak gimana gitu. Kemudian saya lanjut S1, di S1-nya banyak kasus teman-teman. Jadi lebih
apa ya, lebih praktikal teman-teman nanti kalau misalkan dihubungkan sama kasus. Apalagi teman-teman kalau nggak salah nanti ketika apply pekerjaan ya, ada tuh teman-teman ketika rekrutmen itu langsung teman-teman lagi ngasih CV ya, setelah kasih CV dikasih soal gitu untuk ngetes. Dalam artian teman-teman sudah terlatih gitu loh untuk dihadapkan ke kasus gitu loh. Kalau teman-teman teoritis banget nanti ini ya kurang ini sih, kurang mengena aja sih. Gitu. Makanya saya biasanya lebih ke situ. Tapi saya kurang tahu juga sih culture di sini seperti apa. Gak apa-apa nanti mungkin sambil jalan ya. Saya kira nanti nggak apa-apa. Teman-teman juga sharing aja kalau di kelas nggak apa-apa. Saya orangnya ini kok santai. Jadi nggak usah ini. Jadi misalkan saya ada kekurangan apa disampaikan saja langsung. Nggak apa-apa. Nanti saya coba berusaha cari solusinya. Saya kira demikian ya untuk pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi. Nanti seperti biasa ya saya share aja nanti. Teman-teman kelompok sama kayak kemarin juga nggak apa-apa atau beda juga nggak apa-apa. Kelompokan aja nggak apa-apa. Biar lebih enak kan ya. Bisa berbagi pekerjaan dibandingkan harus diangkat sendiri. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, saya kira cukup ya untuk pembelajaran kita kali ini ya. Jadi silahkan nanti teman-teman coba tadi ya cari apa namanya solusinya ya. Kalau datanya besar tapi kondisinya jelek ya, tidak terstruktur, istilahnya seperti itu ya. Mungkin tidak lengkap teman-teman, banyak yang missing value misalkan. Nah, kayak gitu teman-teman bisa kasih saran apa nanti saya buatkan tempat pengumpulannya nanti misalnya teman-teman bisa searching-searching dulu. Saya kira demikian ya untuk pembelajaran kita kali ini. Kalau misalkan dalam penyampaian saya banyak kekurangan, saya juga mohon maaf. Saya kira cukup ya kelasnya. Tadi presensi ada yang konfirmasi lagi, udah berkurang personilnya. Ya, udah cukup ya tadi. Saya kira demikian ya dari kelas kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak ya untuk partisipasi teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat ya semuanya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Sehat-sehat juga, Bu. Sama-sama. Shalom semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ya teman-teman kalau mau live saya tutup kelas ya.